Bang, hari ini saya diberi kesempatan yang luar biasa di tempat ini untuk berbagi berkat dalam hal kesehatan. Dan saya mau mengawali betapa pentingnya kesehatan itu harus kita jaga ya. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan yang harus kita pelihara. Dan malam hari ini perlu kita ketahui, diabetes bukan satu hal yang kita anggap remeh untuk kita tidak bicarakan. Tapi menurut survei tahun 95, Indonesia mendapati peringkat ke-7 seluruh dunia sebagai penduduk yang memiliki jumlah untuk penderita diabetes. Bahkan diprediksi tahun 2025 nanti Indonesia akan naik peringkat lagi menduduki peringkat ke-5. Jadi malam hari ini, ayo kita sama-sama mau belajar apa dan bagaimana diabetes itu. Ya. Oke, diabetes mellitus judul kita pada malam hari ini. Ya, next. Apakah diabetes itu? Kita perlu ketahui sekarang apa definisi daripada diabetes mellitus itu. Ya, diabetes mellitus. Diabetes merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi sempurna. Jadi diabetes adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan bahkan tidak ada sama sekali insulin. Ya, sehingga tubuh tidak bisa mengolah glukosa. Glukosa ini, karbohidrat ini diperlukan oleh tubuh, oleh sel-sel tubuh kita yang nantinya akan menghasilkan energi. Sehingga energi itu bisa membuat kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Next. Ya, ini gambarnya ya. Pada saat kita makan, karena glukosa itu dihasilkan dari dua sumber, yaitu dari makanan, karbohidrat, nasi, semua makanan yang kita makan akan diproses di dalam usus. Pada saat diproses di dalam usus akan dikeluarkan glukosa namanya. Nah, pada saat glukosa harus masuk ke dalam sel-sel di tubuh kita, yang ada gambar silangnya di bawah itu, glukosa harus masuk ke dalam sel otot, harus masuk ke dalam sel otak, harus masuk ke dalam sel semua, paru-paru semua, jantung memerlukan glukosa untuk mereka bisa bergerak. Nah, pada saat glukosa ini tidak bisa masuk, dia harus masuk bersama yang namanya insulin. Jadi glukosa harus membawa gandengan yang namanya insulin untuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Setelah bisa masuk ke dalam di dalam sel tubuh kita, dia akan menghasilkan energi. Akan tetapi, bagaimana kalau insulin kita berkurang pada penderita diabetes? Otomatis glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Akhirnya tidak bisa menghasilkan energi dan akhirnya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Makanya pada umumnya penderita diabetes badannya merasa lemes, loyo. Ya karena itu, glukosa yang harusnya membantu kita untuk membentuk energi berhenti, dia tidak bisa masuk ke dalam sel-sel target di dalam tubuh kita. Karena kita tidak punya teman yang namanya insulin tadi. Ya, silakan lanjut. Ya, ini fungsi insulin tadi sudah jelas digambar untuk meningkatkan transportasi glukosa. Kemudian insulin juga bila ada kelebihan energi glukosa di dalam darah akan disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen yang akan selanjutnya akan diubah menjadi energi bila dibutuhkan. Sesuai gambar tadi, jadi glukosa masuk dalam sel membentuk energi. Insulin juga meningkatkan penyimpanan serta sintesis protein dan lemak. Lanjut. Mengapa mengatur kadar glukosa darah itu penting? Karena itu tadi, mengatur kadar gula diperlukan untuk kita menghasilkan energi. Kita bisa berlari, kita bisa memuji, kita bisa apapun kegiatan kita,
itu tidak lepas dari peran serta glukosa. Dan glukosa itu bisa berjalan bila kita memiliki teman yang namanya insulin tadi. Namun glukosa juga satu-satunya bahan makanan yang dapat digunakan oleh otak, retina, epitel, germinal gonad. Jadi pada sel-sel yang lain, dia kalau misalnya nggak bisa mendapatkan glukosa, dia masih bisa mendapatkan cadangan glukosa yang dihasilkan oleh hati. Tetapi satu sel seperti otak, retina, dan epitel germinal gonad, dia tidak bisa mendapatkan glukosa selain daripada glukosa yang dihasilkan oleh pankreas itu tadi. Jadi kalau pankreas rusak, glukosa tidak bisa berjalan bersama insulin, otomatis gula darah kita akan tinggi. Next. Tipe diabetes mellitus. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain. Next. Bagaimana diabetes tipe 1 bisa terjadi? Terjadi akibat kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Kenapa insulin bisa berkurang? Karena adanya infeksi virus. Kedua, kelainan autoimun, dan ketiga, herediter. Jadi diabetes tipe 1 ini terjadi bila tubuh berkurang daya tahan tubuhnya. Jadi bisa karena virus, bisa karena penyakit yang lain yang bisa menimbulkan daya tahan tubuh berkurang sehingga glukosa tidak dibentuk di dalam, insulin tidak bisa dibentuk di dalam tubuh. Dan biasanya diabetes tipe 1 ini terjadi pada anak-anak yang muda. Kemudian selanjutnya, tipe 2, kenapa bisa terjadi? Glukosa pada orang normal, seperti yang saya ceritakan tadi, glukosa bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita bersama insulin. Dia langsung bisa masuk. Tetapi pada penderita diabetes mellitus tipe 2, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Apa artinya resisten terhadap insulin? Pankreas yang menghasilkan insulin ada, insulinnya cukup. Tapi tubuh, sel-sel yang harusnya mengikat insulin itu, dia tidak bisa ngambil insulin yang diperlukan. Kenapa? Karena biasanya karena satu, pola dan gaya hidup kita yang salah. Dan biasanya terjadi pada orang yang kegemukan. Biasanya ada pada tipe 2 ini. Sudah otomatis cepat atau lambat mesti diperhitungkan untuk bisa hidup lebih sehat lagi, ya. Karena kegemukan itu, pola hidup yang salah membuat kita tidak bisa menghasilkan insulin di tubuh kita. Lanjut. Faktor risiko diabetes mellitus ada 2. Ada yang tidak dapat dikendalikan, ya. Faktor dalam keluarga, umur, jenis kelamin nggak bisa kita kendalikan. Faktor risiko yang dapat dikendalikan, kegemukan, karena kita bisa diet dengan benar dan baik. Tekanan darah yang tinggi seharusnya bisa dikendalikan. Kadar kolesterol yang tinggi, toleransi glukosa terganggu, dan akibat kurang gerak. Lanjut. Tanda khas dari penyakit diabetes mellitus adalah poliuri. Poliuri itu banyak kencing, ya. Jadi sifat gula adalah menyerap air. Otomatis bila gula darah tinggi, otomatis kita akan sering kencing. Polifagi, yaitu nafsu makan yang meningkat, sering lapar terus, ya. Kenapa? Penggunaan glukosa yang tidak efektif di dalam sel sehingga sel kekurangan makanan. Sinyal lapar dikirimkan ke pusat lapar dan meningkatkan intake asupan makanan. Jadi orang kalau kencing manis biasanya akan lapar terus karena glukosa yang nggak bisa masuk ke dalam sel, jadi makan terus karena tidak ada energi yang bisa dihasilkan. Jadi maunya makan tapi tidak bisa menghasilkan energi, makan lagi nggak bisa menghasilkan energi karena tidak ada insulin itu tadi. Lanjut. Kemudian yang tanda khas yang selanjutnya adalah polidipsi. Polidipsi adalah rasa haus, otomatis karena tadi terlalu banyak
kencing, otomatis kita dehidrasi, otomatis kita akan sering haus, asupan cairan meningkat. Lanjut. Gejala lain yang sering timbul, pandangan kabur, sering berganti ukuran kacamata, kesemutan, biasanya orang mengalami geringgingan, luka yang lama sembuh. Next. Penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Lanjut. Nah, efek diabetes. Nah, ini efek diabetes ini yang harus diperhatikan. Ya, bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung, menyebabkan kebutaan, peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh, ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi, fatal semua. Gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap perangsang terganggu dan gangguan fungsi seksual. Jadi semua ini efek samping dari diabetes yang benar-benar akan terjadi bila orang tersebut tidak bisa dalam kendali, gulanya tidak bisa terkontrol. Lanjut. Pemicu kadar gula darah rendah. Ini juga bisa terjadi karena mengabaikan makan, aktivitas yang meningkat, olahraga berat, minum obat terlampau banyak, suntikan insulin dengan dosis yang tinggi. Hipoglikemia adalah kadar kekurangan darah. Lanjut. Gejala kadar gula darah yang rendah adalah rasa gemetar dan rasa oyong, redek seperti itu, rasa lemas dan lapar, berkeringat dingin, sakit kepala, pandangan kabur atau gelap, dan perasaan gugup. Nah, ini sekilas tentang diabetes, efek samping dan komplikasi yang terjadi. Dan semoga penjelasan yang singkat ini dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab paling tidak bisa membuat kita bisa mengerti apa dan bagaimana diabetes itu dalam kehidupan kita. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Berikan kembali tepuk tangan bagi Bu Dokter Ervinia. Silakan Ibu, kita menempati tempat yang telah disediakan. Ya. Jadi saya ingin membacakan terlebih dahulu. Seperti biasa saya akan membacakan dulu rangkuman dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ervinia. Secara singkat, diabetes dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah sebelumnya, apa yang disebut dengan diabetes adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengolah glukosa di dalam badan kita, sehingga terjadilah metabolisme yang tidak seharusnya, karena tubuh tidak mau mengolah glukosa dengan baik, karena glukosa kita butuhkan untuk energi. Diabetes ada dua, tipe yang pertama yaitu terjadi akibat kerusakan pankreas, sehingga tidak bisa mengendalikan kadar glukosa di dalam tubuh. Sedangkan tipe yang kedua, pankreas itu ada, tetapi karena gaya hidup yang salah, maka pankreas juga tidak berfungsi dengan baik, sehingga keseimbangan glukosa di dalam tubuh juga tidak dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian gula darah itu ada dua, gula darah rendah dan gula darah tinggi. Kalau gula darah rendah disebut sebagai hipoglikemia, sedangkan gula darah tinggi disebut sebagai hiperglikemia. Baik, itu pengantar untuk kita mengenal tentang diabetes. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin dipersiapkan dulu pertanyaannya. Ya, saya dulu. Baik, terlebih dahulu tadi sempat disinggung tentang olahraga yang baik itu dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Salah satunya diantaranya adalah diabetes. Kita saksikan terlebih dahulu klip tentang ambasador, bukan? Oh nanti, oke. Seharusnya di sini dikasih ini dong. Jadi ada tawaran dari produser di belakang. Baik, Ibu Ervinia. Kita akan mulai tanya jawab, tapi terlebih dahulu seperti biasa saya akan bertanya terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke saya. Yang pertama adalah, apakah sebenarnya insulin itu mampu menyembuhkan diabetes? Atau pertanyaan lebih gampang begini, apakah diabetes dapat disembuhkan, Bu Dokter? Sebenarnya kalau pakai kata-kata bisa disembuhkan susah juga ya, karena begini.
kondisi diabetes itu sendiri sudah membuat tubuh kita ini sudah bereaksi terhadap gula yang sudah berlebih di dalam tubuh kita. Nah, untuk masalah disembuhkan, sebenarnya kita lebih bijak untuk berbicara bahwa gula dibuat untuk menjadi normal. Untuk itu, kenapa diabetes itu harus minum obat seumur hidup? Karena dibuat normal. Ya, berarti jadi seperti itu. Ketika seseorang menderita diabetes, maka selama kehidupannya dia harus menyeimbangkan kadar glukosa di dalam tubuhnya. Benar sekali. Dan itu salah satu caranya adalah kalau kekurangan ditambah, ya, kalau kelebihan dikurangin. Ya, betul. Gitu. Jadi untuk definisi dia sembuh sebenarnya bukan sembuh, tapi kita selalu bilang kepada pasien bahwa kondisi gula Anda dikembalikan menjadi normal. Karena kalau tidak bisa disiplin dalam mengatur kontrol gula, pasti tidak akan bisa kembali normal seperti itu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa diabetes ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah karena kerusakan pankreas. Berarti ada kemungkinan bahwa itu bisa terjadi dari lahir. Ya, maksud saya ketika lahir sudah pankreasnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, benar sekali. Jadi ketika itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena ini kan benar-benar pankreasnya tidak berfungsi. Ya. Masalahnya di diabetes tipe 1 ini, karena pankreas sudah benar-benar tidak diproduksi sama sekali, tipe 1 biasanya diobati dengan suntik insulin, seperti itu. Dan karena memang faktor genetika pun ada di tipe 1, karena sudah ada keturunannya itu, sehingga membuat terapinya berbeda dengan tipe 2. Kalau tipe 1 harus obat yang fungsinya memproduksi insulin itu sendiri, karena insulinnya hampir tidak ada karena sudah mengalami kerusakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa diabetes ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang tubuh sama sekali tidak bisa menyeimbangkan kadar glukosa karena pankreasnya sudah rusak, dan itu bisa terjadi karena memang sejak lahir pankreas itu rusak. Oleh sebab itu hal begini ada treatment khusus dibandingkan dengan tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua memang bisa jadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Ya, benar sekali. Jadi karena gaya hidup yang tidak benar, seperti orang yang tidak bisa mengatur pola makan, tidak ada gerak sama sekali dalam kehidupannya, berarti bukan tidak gerak seperti orang yang nggak bergerak apa-apa, tapi dalam arti tidak melakukan aktivitas fisik yang seperti olahraga. Jadi seperti itu. Nah, itu otomatis akan membuat kadar glukosa akan meningkat. Gitu. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya, apakah memang diabetes ini adalah penyakit turunan? Ya, teorinya memang ada seperti itu. Diabetes disebut juga penyakit keturunan, Bapak Ibu. Tapi saat ini semakin majunya kehidupan manusia, diabetes pun ternyata bisa diakibatkan karena kita sendiri yang membawa, karena itu tadi kembali kepada pola dan gaya hidup yang tidak benar. Jadi orang yang tidak mempunyai keturunan pun ternyata sekarang bisa menderita diabetes seperti karena itu. gaya hidup yang tidak Ya, benar. benar. Nah, itu masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Nah, tadi Ibu sempat jelaskan bahwa ketidakseimbangannya ada dua, yaitu hipoglikemia dan hyperglikemia. Jadi ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Namun bagaimana caranya kita ketika kita kekurangan dan bagaimana caranya kita mengatasinya ketika kelebihan ini? Ya. Hipoglikemi atau kadar gula yang rendah biasanya itu dialami oleh orang yang begitu dia mengerti bahwa wah, aku kena diabetes, aduh udah stres dulu karena mereka sudah ini sudah aku bakal begini sudah ketakutan, ya. Jadi dia minum obat, kadang aku mau minum, dokternya sudah suruh kasih minumnya cuma sehari mungkin 1 kali. Aku pingin cepat sembuh, tak beli obatnya. Kelebihan obat. Setelah itu dosisnya sesuai dengan yang dokter berikan. Tetapi setelah minum obat nggak makan, aku takut gemuk, nanti aku jadi menderita diabetes. Nah, itu yang membuat orang mengalami kadar gulanya semakin turun, yang disebut hipoglikemi. Kalau sudah seperti itu, sebenarnya itu lebih berbahaya pada saat kita mengalami hipoglikemi, karena benar-benar biasanya orang sudah gemetar, lemas,
terus nadi juga semakin cepat, itu semakin berbahaya. Dan Itu biasanya juga bisa karena olahraga terlalu berlebihan tadi. ya bisa olahraga berlebihan tapi tidak diimbangi dengan intake asupan makanan yang cukup, seperti itu. Jadi kalau memang sudah terjadi hipoglikemi, nggak apa-apa, Bapak Ibu boleh mengunyah permen seperti itu, boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk menaikkan kadar glukosanya. Sedangkan yang hiperglikemi otomatis dengan obat yang teratur, seperti itu. Nah, tadi kita ngomong tentang kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya standar yang seharusnya bagaimana? Tadi belum sempat kita ketahui standar seharusnya. Iya. Ada di gula bagaimana? Mungkin bisa slide-nya ditampilkan untuk kadar gula yang normal. Ya. Kadar gula normal itu ada gula darah puasa dan kadar gula 2 jam setelah puasa. Bukan, angka yang untuk tanya jawab. Jadi harus diukur pada saat puasa dan tidak puasa, Bu ya. Ada bedanya. Jadi kita malam puasa dulu, pagi pada saat kondisi puasa kita diperiksa sebagai pembandingnya pada saat 2 jam setelah kita makan. Next. Lagi selanjutnya. Nah, kadar glukosa darah yang normal. Normal pada saat puasa kurang dari 100 mg. 2 jam sesudah makan kurang dari 140 mg. Mungkin ini bisa diketahui juga. Nah, kemudian di bawah ada kondisi yang disebut impaired fasting glucose. Jadi pada saat puasa dia lebih atau sama dengan 100 mg dan di bawah 126 mg. Ini namanya glukosa puasa terganggu namanya, karena dia tinggi pada saat puasa. 2 jam sesudah makan dia normal. Nah, kemudian yang kedua yang di IGT itu puasanya normal di bawah 126, tapi 2 jam sesudah makannya dia melebihi dari normal. Nah, kondisi yang IFG dan IGT inilah yang disebut masa prediabetes. Jadi harus hati-hati. Untuk itu, ini yang diabetes yang sudah benar-benar sudah kena diabetes, yang puasa lebih dari 126 mg, yang 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg. Ada pemeriksaan satu lagi yang memastikan bahwa orang itu terkena diabetes atau tidak adalah pemeriksaan HbA1c. Itu sangat penting sekali. Jadi harus di bawah 6,5. Itu penting sekali karena di situ gula akan terikat di dalam hemoglobin selama 2-3 bulan dan itu akan terbaca sampai 2-3 bulan. Begitu glukosa tinggi, HbA1 pasti tinggi. Jadi gulanya itu menempel pada darah sehingga tidak bisa diasup langsung oleh tubuh. Benar sekali. Jadi bila kita sudah kontrol gula, itu sangat penting sekali. Kita lihat kalau kita sudah di puasanya yang tinggi atau yang di 2 jam sesudah makannya tinggi, hati-hati, sudah prediabetes. Seperti itu. Berarti kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa tahu bahwa saya kena diabetes? Pemeriksaan itu harus berapa kali? Maksudnya seberapa sering kita harus memeriksakan diri untuk diabetes? Baik. Bila kita dalam kondisi yang normal, 6 bulan sekali kita boleh memeriksakan. Tetapi kalau sudah prediabetes, lebih baik setiap bulan 1 kali saya sarankan untuk kontrol gula darah. Seperti itu. Dan jangan lupa juga HbA1c yang untuk memastikan apakah benar-benar terkena diabetes atau tidak. Ada slide berikutnya? Mungkin? Oh, ada. Kalau ternyata memang dia sudah diabetes, tiap hari berarti dia harus cek, Bu ya, untuk supaya kita tahu insulinnya seberapa banyak kita masukkan berarti. Kalau untuk menyeimbangkan, apa memang tetap 1 bulan sekali baru kita? Ya, jadi seperti ini. Bila sudah orang didiagnosa dengan diabetes, biasanya dokter akan menyarankan memberi obat dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini dia akan dikontrol lagi berapa jumlah gulanya. Begitu lebih, otomatis dosis ditingkatkan sesuai dengan kadar gula yang naik tadi. Begitu turun, itu pun dosis akan diturunkan sesuai dengan kadar gulanya tadi. Jadi
kunci utama dari diabetes adalah selalu kontrol gula yang teratur, seperti itu. Ya demikian Bapak Ibu, jadi supaya kita benar-benar bisa waspada terhadap diabetes, minimum 6 bulan sekali kita harus cek kadar gula dalam tubuh kita. Kemudian kalau ternyata memang kita sudah masuk dalam fase pre-diabetes, berarti setiap bulan kalau bisa kita periksa, dengan begitu kita bisa tahu treatment apa yang akan kita lakukan untuk menyeimbangkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Kalau kelebihan itu harus dikurangin, kalau kekurangan harus ditambahin. Benar sekali. Nah, satu pertanyaan lagi Bu dari saya, yaitu katanya kalau kalau mengkonsumsi gula diusahakan menggunakan kayak sakorit ya Bu ya, apa sih namanya, gula sintetis ya, katanya itu kadar gulanya rendah, atau kalau minuman cari yang kadar gulanya rendah. Kata orang, ini saya tidak tahu benar apa tidak, justru itu akan memicu diabetes. Apakah benar ini? Ya, benar sekali. Jadi lebih baik Bapak Ibu kalau memang sudah, tapi ini untuk yang berjaga-jaga jangan sampai ketakutan ya, terus akhirnya nggak mau gula, karena gimana pun kita tetap perlu gula. Dari gambar tadi bahwa gula itu diperlukan untuk energi. Jadi jangan sampai saking takutnya terus nggak konsumsi gula sama sekali. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah didiagnosa dengan diabetes, sebenarnya ini kabar baiknya, itu sebenarnya semua makanan, semua minuman boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Tetapi ada batasannya selama kita tahu berapa kadar gula kita. Untuk gula tadi lebih baik kalau bisa gula yang benar-benar rendah kalori, karena yang sintetik pun dia akan dicampur dengan gula yang buatan seperti itu. Jadi berbahaya. Berarti memang. gula buatan sebenarnya berbahaya. Iya, betul sekali. Jadi memang lebih baik minum yang tawar. Cuman kalau kita kan memang perlu glukosa itu tadi, kita minum ada batasannya. Paling tidak gula yang kita pakai adalah gula yang rendah kalori, ataupun kalau memang gulanya sudah normal, paling tidak 1 hari maksimal 7 sendok teh gula. Boleh, itu maksimal, tapi lebih rendah lebih baik lagi. Tapi boleh, selama kadar gula sudah normal, walaupun Bapak Ibu menderita diabetes, monggo, boleh sekali untuk makan apapun. Kalau makan es krim, Makan es krim banyak gulanya. boleh, es krim pun boleh. Karena jangan sampai, jadi bukan masalah diet dalam diabetes itu sebenarnya bukan larangan, tapi memilih makanan yang tepat itu mungkin yang lebih baik lagi. Kata-kata kuncinya adalah memilih makanan yang tepat sehingga kita bisa mengendalikan kadar gula dalam tubuh Dan kita. porsinya juga yang tepat, tidak boleh berlebih. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi ada cukup banyak hal yang masih belum ditanyakan. Tadi diantaranya adalah tentang katanya harus sesuai porsinya. Pertanyaan adalah porsinya seberapa? Mungkin Bapak Ibu mau tanya demikian. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Ya. Oh, sebelum ada klip terlebih dahulu dari Roy tanya. Oh, Bu. Saya mau tanya. Oh, alah. Soalnya dari tadi angkat tangan belum dilayani. Saya kira tadi di belakang mau nyalain klip. Oke, Baik, silakan. Shalom, Bu Dokter. Salah paham saya. Iya, siap. Gagal paham. Untuk mic-nya nggak tak matiin tadi. Dok, jadi gini, saya ini turunan papa mama saya almarhum itu kena diabetes. Itu jadi papa saya 5 atau 6 tahun yang lalu juga meninggal karena diabetes salah satunya. Terus yang terakhir tahun lalu itu mama saya juga diabetes. Ada beberapa rekan di sini yang sempat nengok gitu loh. Jadi yang tadi membuat saya ketar-ketir adalah itu turunan. Itu cuma memang kita sekeluarga udah berdoa bahwa itu diputuskan. Itu dengan cara saya juga berdoa, terus juga minum minuman itu yang berusaha tidak gula. Cuma saya pernah mencoba tidak konsumsi gula. Badan saya tambah lemes, kaki sakit semua. Akhirnya saya kasih gula baru dia normal kembali. Nah, yang kasus mama saya itu dok sederhana sih. Waktu itu ini saya mohon maaf mungkin agak kurang sopan gitu loh. Jadi mama saya waktu itu bisul, jadi dia nggak pecah, tapi dikasih kayak minyak seperti balsem cair gitu loh. Akhirnya luka. Nah luka
sampai lubang dibawa ke rumah sakit berapa hari dibersihin atau gimana, ternyata justru merambat ke yang lainnya dengan lubang yang baru gitu loh. Itu gimana ya dok ya? Yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk maksudnya seperti tadi kan gula dikurangi gitu loh. Apa ada makanan atau ada pantangan lainnya? Karena sampai detik ini saya jujur saya nggak berani periksa gitu loh untuk mengetahui kadar gula saya gitu. Daripada saya kepikiran, mending nggak usah berdoa dan saya kontrol. Terima kasih. Ya, bagaimana dok? Ya, baik. Nah, kita melihat tadi bahwa diabetes itu kalau sudah mengidap diabetes nggak enaknya pasti akan terjadi komplikasi. Ya. Komplikasinya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak nyaman sekali. Termasuk bila ada luka. Nah, bila sudah kena diabetes, kadar gula tidak diatur, otomatis sirkulasi dalam tubuh kita itu memang sudah terganggu. Dia kan gula tinggi, gula itu kan menyerap air. Ya Pak ya. Jadi luka yang tadi yang kenapa tidak sembuh-sembuh karena sifatnya gula itu tadi menyerap air. Sehingga dia maaf dalam bahasa Jawa itu mblenyek gitu loh lukanya. Nah, sebenarnya terapi pertama adalah kontrol gula darah, minum obat teratur seperti itu. Nah, kenapa dia sudah sampai luka seperti itu? Ya karena itu tadi sirkulasi tidak lancar karena semua metabolisme tubuh bila sudah kena diabetes pasti terganggu, kemudian tidak ada oksigen yang masuk di dalam setiap saraf itu tadi ke kulit kita, otomatis nggak suplai oksigennya kurang, kuman mudah sekali masuk karena sifat dari gula tadi yang menyerap air sehingga dia basah terus kondisinya. Jadi seperti itu. Memang kalau sudah komplikasi, maaf, susah sekali untuk bisa dibuat kembali benar-benar menjadi normal. Nah, komplikasi itu sebenarnya bisa dicegah atau dihambat gitu loh. Mungkin kalau sudah nggak bisa dicegah, paling tidak diperpanjang untuk nggak sampai ke komplikasi yang seperti itu. Begitu Pak. Terus untuk yang Bapak sampai ketakutan Pak, lebih baik dikontrolkan Pak. Ya. Apapun yang terjadi itu sesuatu itu Harus diperiksa. harus diperiksa Pak. Karena itu untuk kebaikan kita sendiri ya Pak. Begitu katakan kalaupun ada diabetes itu cepat segera diobati supaya tidak terjadi komplikasi seperti itu. Jadi harus diperiksakan. Saya sarankan harus diperiksakan. Dan jangan takut kepikiran. Ya, nggak usah takut kepikiran. Stres itu ya kita bisa juga loh kena diabetes karena begitu kita stres, hormon yang bekerja dalam tubuh kita tuh berbalik untuk tidak menghasilkan insulin, gula darah akan tinggi. Ya, saya baca itu Bu. Jadi Ya. saya baca juga tentang bahwa stres bisa memicu kadar gulanya Benar kita sekali. tidak seimbang. Iya, dia menghasilkan hormon yang berlawanan dengan untuk menghasilkan insulin. Berarti diabetes tipe 2 salah satu penyebabnya juga karena stres. Oleh sebab itu jangan stres Bapak Ibu supaya kita tidak kena diabetes. Yang pasti ada periksa. Iya, benar. Bisa tanya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, Ibu dulu. Silakan. Saya mau tanya. Sebentar, mikrofonnya. Selamat malam dok, saya duduk aja. Iya, silakan Kak Bapak. Saya ini penderita diabetes mellitus dan saya baru terkena 1 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu saya lemes banget, hampir nggak bisa bangun. Kemudian muka saya sedikit gatal dan saya check up. Ternyata saya langsung kena 425. Nah, padahal tahun yang sebelumnya saya masuk rumah sakit itu dikontrol tidak apa-apa. Dan memang saya ada keturunan dari mama. Yang saya mau tanyakan, sekarang saya sudah kontrol ke dokter terus, rutin, dan puji Tuhan sudah membaik semuanya. Yang saya mau nanyakan begini, saya mulai SMA ini donor darah, saya sudah 40 kali lebih ya donor darah. Nah ini yang jadi hambatan buat saya, kalau seorang pendonor yang sudah lama, dia tidak donor tuh badannya sakit semua. Nah, sedangkan pada saat saya kena diabetes, saya ini ragu-ragu mau donor. Kalau saya donor, apakah nanti saya sudah ada tanya beberapa orang, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah,
pada saat biasa saya kontrol untuk donor darah kan mesti dicek tensi apa, saya juga hipertensi soalnya. Nah itu kalau tensi saya tinggi tidak boleh. Terus kan di situ pasti dikasih isi ya untuk apakah minum obat atau enggak. Di situ saya sih kalau orang diabetes kan pasti terus harus minum konsumsi obat untuk menetralisir diabetesnya. Nah yang saya mau tanyakan itu apakah diperbolehkan kalau saya sudah kena diabetes begini? Karena kalau saya tidak donor itu sakit semua, tapi kalau saya bohong, nah ini iman Kristiani saya kan sudah nggak ada. Misalnya saya bilang saya tidak kena diabetes, bisa aja kan gitu, karena darah yang memang sudah biasanya ini kan darah yang harus dikeluarkan gitu loh. Tapi kalau saya bohong itu dosa bagi saya. Tapi kalau tidak bohong, badan sakit semua kalau tidak keluar. Itu yang saya bingung, karena saya tanya, saya juga takut kalau di PMI itu tanya apakah boleh. Tapi saya waktu kontrol di Paramita dan saya tanya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh gitu susternya. Itu yang saya mau tanya. Gimana dok? Apakah transfusi darah itu bisa menyebabkan juga orang yang ditransfusi juga mengalami penyakit diabetes? Iya, nggak usah khawatir Ibu. Selama Ibu sekarang sudah kontrol gula dengan gula dalam kondisi normal, sebenarnya tidak masalah. Jadi Ibu nggak usah khawatir, tensinya normal, gulanya dikembalikan kepada normal, Ibu tidak usah khawatir, tidak masalah, boleh Bu. Berarti Ya. yang penting pada saat pendonoran kadar gula dalam darah kita terkontrol dengan baik, normal. Benar, terkontrol. Demikian juga dengan tekanan Iya, juga. benar. Jadi ketika kondisi badan kita normal, dalam arti kadar gula, kemudian juga tensi kita normal, itu diperbolehkan untuk melakukan donor darah. Itu jawaban dari dokter. Ya, sama-sama. Baik, tadi di sebelah kanan silakan yang bertanya. Shalom. Shalom. Ya, saya mau bertanya tentang kondisi ayah saya. Ya. Ayah saya dulu perokok berat. 2007 kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Puji Tuhan, nggak sampai meninggal. 2009 kemarin masuk rumah sakit lagi, bukan gagal, pendarahan ginjal gara-gara kebanyakan minum extra jos. Terus habis itu mulai 2010 kemarin kedua kaki ayah saya ini tiba-tiba membengkak, dok. Kayak kaki gajah. Terus kakinya tuh kulitnya tuh bersisik gitu. Kayak sisik ular. Nah, terus tak pegang-pegang gak terasa apa-apa. Nah, sampai kejadian yang bikin saya merinding itu tahun kemarin, ayah saya ini lagi minum teh. Terus gak sadar tehnya ini drodos jatuh. Kena kaki ayah saya. Nah, terus habis itu saya tuh lewat. Kok banyak semut ya? Saya lihat ternyata semutnya tuh merubungi kaki ayah saya. Jadi kedua-dua kaki ayah saya itu dirubung semut. Sampai ayah saya tuh tidak sadar, loh enak semut gitu toh. Terus dihentakkan gini, semutnya keluar semua. Terus tak bersihkan sampai kakinya ayah saya tuh bolong-bolong, dirubung semut. Loh ya nggak kerasa, nggak ngerosoi gitu. Jadi kakinya ayah saya tuh sudah nggak merasakan apa-apa. Tapi tiap kali saya kontrol ayah saya kan tiap bulan kontrol ke rumah sakit jantungnya itu gulanya tuh baik. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada diabetesnya gitu loh. Tapi kalau saya lihat secara tadi bukti-buktinya, ayah saya pun juga sering mengeluh geringingan, tangannya tidak terasa, kakinya pun juga sudah mati rasa semua. Bahkan ngupas sesuatu tangannya kebeler, berdarah, itu tidak terasa. Jadi benar-benar seluruh kondisi tubuhnya itu tidak ada rasanya apa-apa. Sampai ayah saya bilang tuh, aku kira rasanya ya orang-orang biar mati gitu. Jadi melayang-layang, tidak ada rasanya apa-apa. Nah yang jadi pertanyaan saya itu, dokter bilang, tes bilang ayah saya tidak kena diabetes. Tapi kok tanda-tanda kalau saya lihat seperti di kakinya tuh kayak orang kena diabetes. Nah itu kira-kira ayah saya tuh kenapa? Terus selanjutnya gini dok, saya tuh sebagai anak tuh bingung mau menasehati ayah saya itu seperti apa. Ayah saya itu dulu latar belakangnya tentara angkatan barat, keras sekali orangnya, dibilangi nggak bisa, bahkan sampai sekarang sudah tua, sudah umur 72 tahun, sekarang tuh masih suka mengkonsumsi kerating deng, masih suka makan sate kambing,
duren itu dihajar semua. Saya kan sebagai anak ya, saya berdoa Tuhan supaya ayah saya umur panjang gitu, sampai tahu saya menikah gitu, punya anak, punya cucu. Tapi ayah saya dibilang itu ngeyel. Nah, orang tua itu kan ya bukannya gimana ya, saya menghormati orang tua, cuma kenyataannya orang semakin tua itu kan sifatnya semakin kanak-kanak. Ketika dilarang tambah gondok, nggak mau makan seharian gitu. Nah kan saya sebagai anak itu serba repot gitu. Nah jadi saya tanya dokter, ini kira-kira ayah saya itu kenapa bisa seperti itu. Terus masukannya sebagai anak ini saya harus bersikap seperti apa supaya saya itu bilang ke ayah saya itu dengan baik dan ayah saya itu bisa mengerti. Toh saya melakukan hal ini kan juga karena saya sayang sama ayah saya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dok, apakah ada ciri-ciri yang tampak dok? Selain dari, kita kan tahunya kita kena diabetes dari hasil tes. Tapi apakah sebenarnya ada gejala-gejala yang tampak bahwa oh ini penderita diabetes, oh ini tidak? Ya, untuk kadar gulanya sudah benar-benar normal. HbA1c juga sudah diperiksa. Pokoknya semua diperiksa, semua nggak ada diabetes. Tidak ada diabetes. Ya. Jadi begini, kemungkinan bisa juga dari kolesterol sudah diperiksakan, normal juga. Ayah saya itu cuma jantung sama ginjalnya saja. Hanya jantung dan ginjal ya. Jadi begini, bisa juga karena ginjal itu kan fungsinya dia menyerap racun ya di dalam tubuh kita, dia filter. Nah, otomatis kalau ginjal itu tadi yang terbiasa minum minuman yang tidak menyehatkan dalam tubuh kita, ginjal ini akhirnya rapuh, dia tidak kuat. Makanya sampai kaki bengkak itu tadi bukan karena diabetes, tapi bisa juga karena ginjalnya yang harus diperhatikan. Karena dia sudah tidak mampu. Jadi seperti satu gelas aqua guyur terus dengan aqua sampai penuh, ya dia sudah tidak mampu. Seperti itu. Jadi perlu diperiksakan untuk ginjalnya, ya, diperiksakan lagi. Kemudian kalau memang kolesterol normal, mungkin juga dari kulitnya, dari jenis kulitnya yang memang sangat sensitif terhadap luka seperti itu. Jadi luka sedikit langsung nggak bisa sembuh. Itu ada jenis-jenis kulit yang memang dia cepat sekali membekas ya. Jadi dia nggak bisa cepat kering seperti itu. Hypersensitif gitu ya? Iya. Tapi saran saya untuk pemeriksaan ginjal itu perlu loh, karena kalau sudah minum yang tidak menyehatkan, kerating deng ataupun extra jos, mungkin sekarang untuk berat badan gimana? Belum. Berat badan. Nah, gemuk. Ini juga ada tambahan lagi ya. Diabetes itu bisa terjadi juga pada untuk laki-laki, diameter perut tidak boleh lebih dari 100 cm. Ayo diukur lagi. Kemudian untuk yang wanita, lingkar perut tidak boleh lebih dari 90 cm. Diameter 100 untuk laki-laki. Yang perempuan tidak boleh lebih dari 90. Nah, kecuali ibu hamil. Nah, itu mungkin sekarang tidak apa-apa, ya. Tapi apabila sudah kegemukan seperti itu cepat atau lambat, pankreas itu dia tidak bisa menghasilkan insulin itu tadi, karena insulin akan berebut tempat untuk mengambil glukosa dengan sel-sel yang lain. Dia akan kalah seperti itu. Jadi kalau sudah Bapak tadi bilang gemuk, itu nanti sindrom metabolik ya, namanya, dari lingkar perut itu tadi akan terlihat. Nah, dari berat badan itu nanti juga pasti akan naik semua, kolesterol semua pasti akan naik. Itu pasti akan cepat atau lambat akan terlihat. Nah, saran saya memberi nasihatnya pun bukan pada saat yang seperti mengguruin seperti itu ya. Mungkin orang tua pada saat kita nonton TV, pada saat kita dalam kondisi yang guyon, itu mungkin juga kita bisa memberi masukan dengan pelan, Pak, ayo kita periksa kesehatan, Pak,
Ayo kita jaga kesehatan. Ini seperti minuman Rating Deng, Extra Jos, itu bukan minuman yang menyehatkan. Nah, dan kita mungkin nggak bisa langsung ngomong dalam hari itu langsung banyak hal yang harus kita bicarakan, tapi pelan-pelan. Kalau kopi, Bu, saya suka sekali minum kopi. Ya, kopi juga sebenarnya nggak apa, boleh sekali. Kopi pun boleh, tapi tetap harus sesuai dengan porsi yang kita perlukan, ya, karena kandungan kafeinnya itu juga. Dan orang yang untuk lambung, yang gangguan lambung biasanya juga dihindari saja, seperti itu. Salah satu caranya, Pak, tadi minta agar datang ke Covidia. Jadi tempat ini kan kita akan mendiagnosis. Minggu depan kita akan ngomong tentang kolesterol. Jadi ada baiknya diajak, kemudian ya hipertensi minggu depan. Oh, hipertensi minggu depan. Jadi boleh semua. Jadi ada yang mau bertanya tentang, karena akan ada dokter yang akan menjadi narasumber kita yang bisa menjelaskan. Itu mungkin bisa menjadi cara agar kita ngomong ke orang tua kita untuk bisa lebih lagi menjaga kesehatan. Itu. Kemudian Ibu, tadi saya mau tanya tadi gejala, bisa diulangi lagi. Karena tadi kalau kaki dirubung semut, apakah itu juga gejala diabetes? Apakah memang pasti begitu? Atau? Enggak seperti itu juga. Jadi gejala yang utama tadi ada 3 tadi ya, banyak kencing, banyak makan, kemudian rasa haus, terus terjadinya infeksi baik di kulit seperti itu tadi, itu adalah salah satu tanda daripada orang yang menderita diabetes. Kemudian penurunan berat badan seperti itu juga bisa terjadi. Kemudian rasa gemetar bisa juga itu terjadi. Capek, terlalu ya, lelah. Terlalu lelah karena itu tadi, karena tubuh kita tidak memiliki energi yang harusnya glukosa masuk membantu kita untuk bisa menghasilkan energi seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada 2 sebelah kanan dulu. Ibu yang berbaju pink, silakan. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ini saya mau tanya, tadi yang saya takutkan itu masalah banyak makan. Terus terang aja, saya ini suka nyemil, suka makan. Tapi terutama saya suka melek. Saya kalau tidur malam itu di atas jam 2, di atas jam 3 gitu. Selalu, setiap hari. Tapi di rumah nggak kemana-mana. Kenapa Ibu? Maksudnya karena Ibu harus bekerja? Kebiasaan. Nggak bisa tidur gitu, Bu. Memang tidurnya kalau ngantuk itu di atas gitu, jam segitu. Udah Jam terbiasa. tidurnya. Terus yang saya sering itu katanya kalau kebanyakan makan, saya kan suka makan. Tapi kalau sudah melek itu biasanya lapar. Lapar terus maunya nasi. Sedangkan kan takut kalau nasi itu nanti kadar itu sering makan nasi kan gulanya itu loh, karena sudah umur juga kan, saya juga sudah usia. Nah, jadi saya harus mencegah gimana? Kalau malam lapar karena melek itu harus sebaiknya bagaimana? Terus saya juga jarang haus, jadi bertolak belakang, makannya banyak, hausnya kurang gitu. Jadi saya harus bagaimana? Tengah malam melek itu kalau misalnya lapar, sampai sebaiknya saya tidak konsumsi nasi, saya harus buah atau apa, atau camilan atau gimana gitu. Ya, mungkin pertanyaannya jadi begini, Bu. Bagaimana pola makan yang baik supaya kita bisa terhindar dari diabetes? Ya maksudnya begitu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi begini Ibu, yang perlu dibenahi sekarang pertama kali adalah pola tidur Ibu. Pola tidur. Ya, pola tidurnya itu sebenarnya harus jangan sampai jam 2 ke atas kalau bisa. Ya Bu ya, karena tubuh kita ini perlu istirahat. Paling tidak semakin Ibu usianya lanjut juga semakin banyak waktu yang diperlukan untuk Ibu beristirahat. Karena apa? Fungsi organ tubuh kita ini semakin bertambah usia, otomatis juga akan semakin berkurang. Ibu ya, jadi paling tidak benar 8 jam sehari itu benar-benar harus bisa Ibu ya. Kemudian untuk pola makannya harus diatur juga. Boleh makan itu 2 jam maksimal menjelang tidur. 2 jam sebelum Ya, tidur. itu sudah maksimal. Jadi kalau Ibu sampai melekan, lebih baik juga jangan sambil ngemil, karena habis itu Ibu harus menambahkan waktu 2 jam lagi baru Ibu baru boleh tidur. Kan tambah lebih pagi Bu. Belum 2 jam jangan tidur. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya mudah. Atur pola hidup kita yang benar.
makan yang seperti apa, yang sehat dan seimbang. Jadi, Maksimum tidur jam berapa Bu, berarti? Misalnya memang benar 8 jam, tapi kan kadang kita harus punya pekerjaan yang akhirnya benar 8 jam, tapi mulai jam 6 pagi sampai sore, kan 8 jam juga. Bagaimana jam metabolisme yang baik itu jam berapa sih? ya paling tidak itu maksimal jam 10 Jam Ibu 10. sudah harus istirahat. Makan terakhir paling tidak jam 8. Jadi benar-benar tubuh kita ini sudah terbiasa untuk bisa tidur teratur, makan yang teratur, makan yang sehat dan bergizi seperti itu. Jam 10 sudah, kalau bisa sudah tidur. Begini, kalau ternyata kita telat makan, misalnya saja saya baru pulang dari Kopitiam jam 9, makan jam 9, berarti mundurin di jam 11 gitu Bu Ya, ya. seperti itu. Tapi kan kita nggak setiap hari toh, Ya. harus setiap hari kita akan banyak kegiatan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Atau ada cara lain Bu, supaya kan kita orang Indonesia ini mungkin karena laparnya, apakah ada pengganjal lapar yang mungkin kadar gula atau karbohidratnya itu rendah? Misalnya jus atau apa gitu Ya, boleh Ibu. dong? Jadi Ibu juga sebisa mungkin jangan sampai, aduh, aku nanti kalau nggak nasi ini aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa kenyang seperti itu. Tapi lebih baik yang lebih ringan seperti kentang boleh Ibu. Kentang. Tapi lebih sehat lagi ya Ibu boleh makan buah seperti itu. Itu lebih ringan karena kalorinya dia nggak seberat nasi. Ibu ya. Atau Ibu kalau mau sehat lagi makan nasi merah boleh Bu. Tapi bukan pada waktu jam 2 tadi ya Bu. Maksudnya Sama aja. dalam kehidupan. Wah aku boleh makan nasi merah itu memang dia kalori rendah. Tapi tidak diperbolehkan pada saat Jangan malam boleh. hari juga. Nggak boleh ya Bu ya. Seperti itu. Jadi saya ulangin lagi Bapak Ibu, kita usahakan agar jam tidur kita lebih awal, jadi tetap 8 jam. Kalau bisa maksimal pukul 10 malam kita sudah tidur. Tapi kalaupun ternyata harus kita tunda karena kita baru makan jam 9 malam, ya diusahakan agar tidak terlalu malam. Tapi kalau memang ternyata lapar pada tengah malam atau pada saat sebelum tidur, lebih baik jangan konsumsi nasi dan yang memiliki kalori tinggi. Bisa kita ganti dengan kentang atau buah-buahan. Kita bisa buat jus, minum jus itu juga bisa bikin kenyang, tapi kalorinya kecil. Ya, ya, yang mau bertanya sebentar Pak, mungkin di belakang Ibu Ellen mau bertanya terlebih dahulu. Silakan disampaikan. Dok, saya punya teman itu nggak kurus, tapi kemudian usianya juga masih muda, terdeteksi diabetes. Sejak itu dia mengganti berasnya dengan beras merah. Nah, yang pertanyaan saya adalah, apakah kalau dia beras biasa, apakah kadar gulanya apakah tinggi? Kalau organik bagaimana? Terus apakah memang kita harus konsumsi beras merah terus? Terima kasih. Jadi ini adalah pilihan ya Bapak Ibu sekalian. Nasi putih pun sebenarnya tidak masalah, asal kita bisa mengontrol seberapa banyak kalori yang kita butuhkan. Jadi tidak harus, aduh aku harus beras merah atau aku harus beras organik, enggak. Jadi porsi yang kita perlukan, semisal tadinya saya makan 2 entong per makan, cukup sekarang 1 entong aja cukup ya nasinya. Tetap harus 3 kali sehari. Yang namanya diet itu bukan terus kita tidak makan nasi, terus makan dari 3 kali jadi 2 kali, enggak. Jadi pagi kita atur waktu, misalnya jam 6 sampai jam 7 kita wajib ya, sarapan itu wajib. Setelah itu jam 9-nya kita kasih snack pun yang kalorinya yang ringan. Kemudian siang tetap harus makan, itu pun membutuhkan energi. Boleh makan nasi, nggak apa-apa. Kemudian jam 3 sorenya kita makan snack lagi, boleh. Kemudian jam 6, jam 7 malam kita makan terakhir. Seperti itu. Berarti sekali lagi kalimat kuncinya adalah menyeimbangkan kadar glukosa di dalam tubuh. Iya, benar sekali. Berarti makan apapun sebenarnya boleh, Boleh. yang penting seimbang dengan kadar gula dalam tubuh. Iya. Kalau kelebihan dikurangi, kalau kekurangan ditambahin. Iya, benar sekali. Gitu. Ya Ibu Ellen? Oke, silakan Pak Robert tadi mau bertanya. Saya, biarpun ini istri saya, tapi saya ada satu pertanyaan yang signifikan. Waktu saya pindah ke Indonesia, itu saya berikan firman setelah komsel atau family altar atau persekutuan doa,
itu habis itu kadang-kadang kita diundang makan, bukan karena sering. Oh, Nah itu makannya jam 10. Betul. Nah, terus yang lebih keren lagi, saya diajak teman-teman kalau pelayanan di luar pulau, itu jam 11, jam 10 diundang, Brother Robert, let's eat. Loh, kok let's eat jam begini gitu loh. Oh, ini Nah, jemaat bikin pendetanya cepat mati. bukan begitu. Bukan begitu. Maksud saya, lifestyle kita di Indonesia, Sabang to Merauke, itu saya lihat, malam-malam itu kayak ada kios-kios bongkar pasar, yang jadi malam-malam tuh jam 12 jam, yuk cari makanan yuk. Nah, kalau tadi istri saya ngomong, ini Indonesia saat ini peringkat sekian untuk mendapatkan diabetes. Nah, kalau lifestyle nggak dirubah, apa nggak tambah akeh nanti orang? Jadi maksud saya ini jangan, maksudnya bagaimana caranya, saya tanya ke istri saya dengan teman-teman, tapi saya mewakili semua warga negara Indonesia, bukan COVID jam aja. Kalau masih ada habit malam, dia bukanya aja baru jam 7 sampai jam 4 pagi. Nah itu pasti saya perhatikan ada yang dimakan dan gak sedikit. Nah ini sebagai istri dan dokter, tolong jawab pada kita semua, itu gimana caranya? Kalau tetap ada seminar kayak ini, puji Tuhan, internet kasih informasi. Tapi kalau bangsa kita masih lifestyle-nya kayak gitu, ya piye Bu Dokter? Rawon setan, ada lagi apa yang di dekatnya pecel rawon, banyak. Bagaimana itu? Iya, sebenarnya hal-hal seperti itu mudah untuk kita jalani bila disiplin itu terjadi dari diri kita sendiri, seperti itu. Ya, jadi mau dikasih makan jam 11 malam pun sebenarnya kita bisa bilang, saya tadi maaf sudah makan, atau kita makan pun kita pilih mungkin minum yang jus tanpa gula, seperti itu. Saya makan minumnya aja ya, atau cemilan ini rasanya kurang puas deh ini jawabannya. Sebentar ya, silakan Pak. Bukan. Soalnya istri saya begini, kalau saya diundang makan, dia kan di sebelah saya atau depan saya. Jadi kalau ditawarin, brother want to eat, saya ditendang. No, you say no. Maksudnya, tapi dia nggak ngomong. Tendang atau ngotot saya. Jadi, maksudnya, disiplin itu kadang-kadang susah. Saya suka makan, kuliner saya suka. Jadi kalau saya ditanya makan, Robert, would you like to take more? Istri saya cuma tendang dari bawah. Kan nggak ada yang tahu di bawah meja kan. Saya no thank you. Loh kok no thank you-nya keras banget gitu. Jadi intinya, gimana kita ini semua, termasuk dokter-dokter dan kita juga menginspirasi orang lain. Jangan selalu ada istri yang tendang bawah meja gitu. Maksudnya bagaimana kita sendiri sadar bahwa disiplin pribadi. Nah, thank you. Sebenarnya itu tadi jawabannya dari disiplin pribadi, dan kita harus benar-benar punya fondasi yang kuat untuk bilang no. Jadi disiplin benar-benar itu harus bisa, itu kata kuncinya. Jadi supaya kita sendiri, kita harus dengan gaya hidup yang sehat, itu salah satunya dalam mengubah lifestyle kita. Apalagi kalau diundang pesta, biasanya pesta pernikahan itu sampai malam. Nah berarti kalau bisa kita atur ya, satu hari glukosa kita tuh berapa, misalnya ya kita bayangkan, berarti mungkin siang atau sore kita kurangin, bisa begitu ya, kita kurangin, walaupun memang bukan berarti tidak makan sama sekali, kita kurangin supaya kita malam siap-siap untuk menerima lebih banyak glukosa. Bisa. Jadi kita silakan tadi. Sorry, saya mau nambahin Brother Robert juga gitu. Jadi saya punya pengalaman juga, memang nggak gampang. Saya memang malam pun itu mau makan, nafsu untuk makan gitu loh. Cuma istri saya bilang jangan, bilang gitu. Nah pertanyaan saya, Istrinya ada di belakang, yang di belakang yang di dekat pintu. jadi pertanyaan saya, ya penggantinya, ya sorry ini ada Kak Lisa juga. Jadi beliau yang supply untuk makanan sehat. Nah, granola. Iya. Dok, pertanyaan saya, makanan seperti soy joy, sorry saya nggak dibayar untuk iklan itu. Terus granola juga. Saya jujur aneh gitu loh buat saya. Biasanya makan nasi, bahkan saya kalau udah kepingin banget makan mie goreng tengah malam gitu yang instan, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu loh. Nah karena saya enak nggak bisa, akhirnya saya minum banyak supaya saya cepat tidur gitu loh. Gimana, lebih enak mana dok? Maksudnya makanan seperti itu atau saya cukup minum sampai kelempokan gitu terus tidur? Gimana dok? Enggak lah. Jadi seperti yang Bapak alami tadi, sebenarnya itu kembali lagi bahwa orang diabetes pun boleh, makan apapun boleh, tetapi kita harus bisa mengontrol seberapa banyak yang kita perlukan itu tadi loh. Jadi jangan sampai
menjadi kebiasaan. Nah, susah. Masalahnya kita sendiri susah. Setelah kita mengiyakan sekali, oh nggak apa-apa. Besok lagi, oh nggak apa-apa. Akhirnya apa? Malam pun kita membiasakan diri untuk makan mie. Itu karbohidrat tinggi loh Pak. Jadi lebih baik kita yang mengatur apa yang boleh pada saat malam ini. Kalau karbohidrat tinggi, dihindari. Seperti itu. Untuk yang seperti makan mie tadi, Soy joy, kemudian. Iya, boleh. 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 Itu kalorinya rendah. Boleh, Pak. Ya, bagus itu soy joy juga. Kalau perlu, granola juga bagus loh. Iya, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Ya. kalau perlu di sini kalau ada yang mau buka Boleh. catering, biasanya kan ada Bu ya, yang catering yang sudah dihitung ini kalori berapa, Iya. gitu ya. Betul. Ada makanan sehat, bahkan ada pernah saya lihat di supermarket, di situ ada kadarnya karbohidrat berapa, kalori berapa, semuanya sudah campur, tinggal kita masak. Itu ada Ya, sebenarnya. betul. Jadi jangan sampai kita seperti merasa ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh. Enggak. Tapi diet yang benar adalah kita mengerti tubuh kita ini makan kalorinya ini tadi seberapa banyak. Jadi pola makan yang benar. Jadi bukan pola makannya itu yang nanti 1 jam lagi aku makannya habis makan nasi, nanti makan cake. Aduh lah, itu kan gulanya juga tinggi seperti itu. Jadi tetap diatur apa yang harus kita makan itu tadi supaya tidak menumpuk glukosanya. Seperti itu. Untuk pemeriksaan kadar gula, apakah ada cara yang lebih sederhana Bu, selain kita datang ke lab, kemudian periksa gula, atau ada cara yang lain? Nggak ada Bu. Nggak ada, pasti harus ke lab atau ya harus beli alatnya sendiri. Tapi gula darah acak ya itu. Tapi lebih baik kita harus mengetahui dulu HbA1c itu tadi. Ya, Kalau peningkatan begitu positif, kita mau nggak mau harus lengkap, harus yang gula darah puasa 2 jam setelah puasa, HbA1c pun harus dilakukan lagi untuk melihat kontrolnya. Tapi kalau sudah yang kita yang orang-orang normal aja nggak masalah, boleh, nggak apa-apa. Untuk Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, selain Ibu, sebelum ke pertanyaan satu, memang di sini ada kaitan sama selain tentang pola makan, juga pola olahraga. ya benar Nah, sekali. tadi ada disebutkan ada yang kelebihan olahraga atau kebanyakan olahraga, ada juga yang kekurangan olahraga, jadi kegemukan. Sebenarnya olahraga yang tepat itu berapa banyak sebenarnya? Sehingga kita tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ya. Untuk olahraga yang benar adalah nggak perlu lama-lama tapi rutin. Paling tidak 30 menit sehari. Boleh 30 jogging, menit setiap hari. ya, boleh jogging, boleh lari pagi. Kita juga lihat faktor usia kita. Kalau kita yang masih muda boleh lah, ya, yang sedikit lebih membakar kalorinya lebih banyak. Cuma tetap harus ingat, kita tidak boleh terlalu banyak membuang kalori, tapi intake-nya berkurang. Itu yang akan membuat kita nggak sehat juga. Berarti fitness berlebihan itu Iya, berbahaya. sangat berbahaya. Baik, yang tadi bertanya di belakang, silakan. Tadi saya lihat dulu sebelah sana, ada?